Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Iqlal, NPM 1903 2010 135. Di sini saya akan menjelaskan modul 6 tentang analisis klaster. Tugas khusus review modul. Di sini latar belakang statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai cara pengolahan, pengumpulan, penyajian, dan cara menganalisis data, cara pengambilan kesimpulan dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian dengan data yang ada, termasuk unsur dalam statistik. Statistik dalam arti sempit berarti kumpulan data berupa angka, penyajian data dalam tabel dan grafik, bilangan yang menunjukkan karakteristik dari kumpulan data. Statistik dalam arti luas yaitu metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data yang berupa angka-angka sehingga dapat diperoleh informasi yang berguna. Validitas adalah tingkat keaslian alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama, yang akan menghasilkan data yang konsisten dengan data lain. Reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Banyak rumus yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas, diantaranya rumus Sperman-Brown. Di sini menetapkan ukuran jarak antara data, mengukur seberapa jauh ada kesamaan antara objek dengan metode. Yang pertama, mengukur korelase antara sepasang objek pada beberapa variabel. Jika beberapa data memang tergabung menjadi satu klaster, maka di antara data tersebut berkorelasi satu dengan yang lainnya. Mengukur jarak atau distance antara dua objek. Pada dasarnya, cara ini akan memasukkan sebuah data pada klaster tertentu dengan mengukur jarak data tersebut dengan pusat klaster. Mengukur asosiasi antara objek. Pada dasarnya, cara ini akan mengasosiasikan sebuah data dengan klaster tertentu. Asosiasi digunakan jika data adalah non-metrik. Melakukan proses standarisasi data jika diperlukan. Apabila data mengukur jarak telah ditetapkan, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah satuan data mempunyai perbedaan yang besar. Jika data memang mempunyai satuan yang berbeda secara signifikan, maka dilakukan proses standarisasi dengan mengubah data yang ada ke z-score. Proses standarisasi akan menjadikan dua data dengan perbedaan satuan yang lebar akan otomatis menjadi penyempit. Ketika ada melakukan proses clustering, prosedur pembentukan klaster terbagi menjadi dua, yaitu hierarki metode. Metode ini memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian
seterusnya, sehingga klaster akan membentuk semacam pohon di mana ada hierarki atau tingkatan yang jelas antar objek, dari yang paling mirip sampai paling tidak mirip. Secara logika, semua objek pada akhirnya akan membentuk sebuah klaster. Non-hierarchical metode ini dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan, atau 2 klaster, 3 klaster, atau yang lain. Setelah jumlah klaster diketahui, proses klaster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. 4. Melakukan penamaan klaster yang terbentuk. Melakukan interpretasi terhadap klaster yang terbentuk, pada intinya memberi nama yang spesifik untuk menggambarkan isi klaster tersebut. Melakukan validasi dan profiling klaster yang terbentuk, kemudian diuji apakah hasil tersebut valid. Kemudian dilakukan proses profiling untuk menjelaskan setiap klaster berdasarkan profil tertentu. Apapun asumsi untuk analisis klaster adalah proses yang diambil benar-benar bisa mewakili populasi yang ada. Tidak ada ketentuan jumlah sampel yang representatif. Meskipun demikian, tetap diperlukan sejumlah sampel yang cukup besar agar proses clustering bisa dilakukan dengan benar. Multikolinearitas, yakni kemungkinan adanya korelasi antar objek, sebaiknya tidak ada atau seandainya ada. Besar multikolinearitas tersebut tidaklah tinggi. Jika sampai terjadi multikolinearitas, dianjurkan untuk menghilangkan salah satu variabel dari 2 variabel yang mempunyai korelasi cukup besar. Untuk mengetahui hasil dari pengujian multikolinearitas ini dengan memperhatikan nilai VIF, variance inflation factor, dan nilai tolerance. K-mean cluster. K-means merupakan algoritma clustering. K-means clustering adalah salah satu unsupervised machine learning algorithms yang paling dinikmati bersama dan populer. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. K-means clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada kedalaman satu atau lebih klaster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang mampu dikelompokkan dalam satu klaster yang sama dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama atau sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Metode K-means clustering bertujuan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi
dengan data yang ada di klaster lainnya, juga bertujuan untuk menemukan grup dalam data dengan jumlah grup yang diwakilkan oleh variabel K. Variabel K sendiri adalah jumlah klaster yang diinginkan membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Hal ini berbeda dengan supervised learning yang menerima masukan beberapa faktor. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.